Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sekalian masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa hadir untuk melaksanakan kegiatan rutin yang sudah berjalan sekian tahun, baik di lembaganya maupun di masing-masing pribadinya. Mudah-mudahan semuanya itu akan bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak berjamaah sekalian, pada pagi hari ini kita sedang berada pada hari yang ke-20 Ramadan. Nah, nanti malam 20 atau 21? 21. Sudah 10 itu. Oh iya, keliru, berarti saya keliru hitungnya. karena lipatannya kan 1 sampai 7, 17 berarti 14, 1 sampai 7 berarti 21. Berarti salah ya tadi. Nah, baik, nggak apa-apa, tapi yang penting masih ingat bahwa ketika kita berada di 10 hari yang terakhir, Rasulullah itu kan lebih bersemangat untuk melakukan amal-amal ibadah. Nah, oleh karena itu justru tadi karena istilah itu tadi salah ngitung, tadi malam baru saya umumkan di masjid Baitur Rahmah itu mulai buka. Artinya kan selama ini terus terang saja masjid saya itu saya kunci memang karena sudah beberapa kali kotaknya hilang. Saya bahkan pernah ini hanya sekedar mix saja pernah hilang sekali itu hanya. Nah, oleh karena itu dikunci. Nah, tadi malam baru diumumkan untuk mulai malam ini, berarti keliru tadi, mestinya mulai tadi malam. Harusnya tadi malam. Dibuka mulai jam 1. Nah, kenapa jam 1 waktu itu saya alasannya karena sebetulnya iktikaf itu kan tidak terbatas harus malam, bisa siang, tetapi beberapa keunggulan atau fadilah yang besar pada sepertiga terakhir yang malam, sehingga justru sepertiga akhir yang malam yang kita fokuskan. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi dengan demikian mudah-mudahan sebagai pengingat saya dan bagi panjenengan semua, mari kita mulai tingkatkan, mari kita memperbaiki apa yang kemarin selama 21 hari di dalam puasa itu barangkali ada yang keliru, barangkali ada yang kurang sempurna, bisa kita sempurnakan. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi disampaikan tentang kalender global, jadi setelah sekian abad, berarti sudah 15 abad, itu ternyata
ini saja belum sepakat 100% seluruh dunia untuk menggunakan tanggalan ini. Tapi sebetulnya sama juga kalau tanggalan miladiah itu yang sekarang dipakai juga dulu prosesnya tidak mudah, dan nyatanya tiap-tiap komunitas, tiap-tiap bangsa yang punya kalender sendiri kan juga masih tetap mempertahankan. Makanya ada yang kita kenal di sini kan ada seperti Cina juga punya sendiri, kemudian India dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu memang sudah saatnya umat Islam mempunyai kalender sendiri. Baik, sebelum kita ke sana, makanya kita setidaknya tahu apa yang terjadi selama ini di Muhammadiyah. Nah, karena beberapa kali penentuan atau penetapan tanggal 1 Ramadan oleh Muhammadiyah itu berbeda dengan pemerintah, termasuk yang terjadi pada tahun ini. Tahun ini itu kan bedanya kita tanggal 11, pemerintah tanggal 12. Demikian juga kalau biasanya kalau awalnya berbeda, biasanya idnya itu akan sama. Tapi barangkali perlu juga Bapak Ibu juga paham kenapa dulu pemerintah membuat hari libur Idul Fitri 2 hari. Jadi itu menurut historinya itu karena semenjak Indonesia merdeka itu sudah seperti itu. Maka kemudian waktu itu pemerintah yang tentunya pemerintah itu waktu itu yang dominan kan juga umat Islam di sana, di DPR kan juga yang paling adalah Masyumi. Oleh karena itu yang memperjuangkan itu. Jadi ini tidak ujuk-ujuk bahwa libur 2 hari itu adalah satu tradisi, bukan ujuk-ujuk. Hanya saja yang pemerintah sekarang ini yang sudah tidak memperhatikan itu, pokoknya maunya sendiri, sehingga ada libur yang digeser, kemudian ada yang ini supaya kemudian ada cuti bersama. Nah, itu sebetulnya ahistoris itu. Jadi ini perlu kami sampaikan dalam forum ini karena sebagai umat Islam, apalagi sebagai warga Muhammadiyah itu harus paham itu. Nah, kemudian dengan adanya perbedaan yang seperti itu, maka kemudian kan menjadi timbul adanya diskusi, debat, bahkan polemik. Polemik yang terjadi biasanya adalah mana yang lebih valid, mana yang lebih lebih bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i antara metode hisab dengan metode ru'yah. Itu akhirnya akan menjadi diskusi seperti itu. Kemudian apakah betul bahwa metode hisab itu mengabaikan sunnah? Nah, kemudian ketika kita memakai hisab pun misalnya, itu juga masih ada perbedaan. Hisab itu hasil akhirnya itu menggunakan kesimpulan akhir sebagai yang ditentukan sebagai wujudul hilal atau imkanul ru'yah. Nah, itu jadi sama-sama hisab,
itu hasil akhirnya juga akan berbeda. Dan perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pemerintah itu ketika mengadakan sidang isbat itu juga menggunakan hisab itu. Karena menggunakan hisab, kemudian ketika orang yang ikut sidang isbat itu mengatakan bahwa saya melihat bulan. Nah, karena ini sudah patokannya hisabnya itu belum tidak mungkin dilihat, maka kemudian tidak dipercaya, ditolak. Itu kan pernah itu dulu di TV One itu pernah di konyo-konyo malah yang mengaku melihat bulan. Nah, jadi itu kondisi yang ada. Karena itu tadi yang menggunakan hisab, kemudian kesimpulannya adalah wujudul hilal, yang kemudian yang satunya menggunakan imkanur ru'yah. Nah, imkanur ru'yah itu kemudian menentukan 2 derajat, 3 derajat, atau 5 derajat. Jadi dulu yang imkanur ru'yah itu 2 derajat dinaikkan jadi 3 derajat. Jadi makin lama ya makin berbeda. Nah itu jadi oleh karena itu kita sebagai umat Islam, terutama warga Muhammadiyah, jangan tertipu oleh pemikiran-pemikiran yang justru makin lama makin bedanya makin banyak. Itu tadi dulu imkan ru'yah menentukan 2 derajat, kemudian mengatakan 3 derajat, bahkan ada yang mengatakan tidak mungkin 3 derajat bisa dilihat, minimal 5 derajat. Nah, jadi diskusi itu tidak akan pernah selesai. Nah, kemudian oleh karena itu selanjutnya ada diskusi yang menjadi kepada sebetulnya ru'yah itu takuli atau ta'abudi. Takuli itu adalah maksudnya urusan ibadah yang bisa dinalar oleh akal, oleh ilmu. Nah, sementara ta'abudi itu adalah urusan ibadah secara mutlak. Sedangkan kalau Muhammadiyah itu jelas bahwa masalah penentuan awal bulan Hijriah itu adalah urusan takuli, bukan ta'abudi. Itu hanya alat untuk menentukan itu apakah harus dihitung dulu atau harus diinjek dulu. Nah, karena dalam satu pihak dalam menafsirkan tentang tentang ru'yah, tentang melihat itu kemudian kan berkembang melihat dengan mata atau melihat dengan ilmu. Sementara yang jelas Muhammadiyah sudah punya manhaj tarjihnya itu kan bayani, kemudian burhani dan irfani. Maka dengan yang seperti ini kemudian menganggap ini bukan sebagai ta'abudi untuk menentukannya, untuk ibadahnya, untuk puasanya itu memang urusan ibadah yang tidak bisa kita istilahnya itu mengarang-arang sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya yang menjadikan polemik selanjutnya adalah siapakah yang dianggap ulil amri, karena perintahnya kan jelas
ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Itu jelas kalimatnya, itu jelas seperti itu. Kalau menurut Abi Hidayat ini juga ada kalimat yang Bapak Ibu perlu cermat juga. Di situ kalau Allah itu perintahnya atiullah, kepada Rasul atiur Rasul, tetapi untuk ulil amri bukan atimu ulil amri, tapi langsung wa ulil amri minkum, artinya ketaatan kepada ulil amri itu adalah mendasarkan pada ketaatan kepada Allah dan Rasul, tidak dibalik seperti saya dulu pernah ngaji yang namanya Islam Jamaah itu dibalik. Nah, kalau mau taat kepada Allah ya harus taat kepada amir, taat kepada Rasul ya taat kepada amir, karena ini sudah jaminan itu mereka itu seperti itu. Kemudian seperti tadi yang dengan jelas kalimat seperti itu, siapa sebetulnya yang disebut sebagai ulil amri itu? Karena satu pihak mengatakan bahwa ulil amri itu adalah pemerintah. Oleh karena itu ketika Muhammadiyah berbeda dengan keputusan yang dibuat oleh Menteri Agama, kemudian ada saudara kita yang mengolok-olok Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah itu tidak taat kepada ulil amri. Itu sudah lama, meskipun dulu ketika melihat perkembangannya, dulu kan ketika baru datang, jadi teman kita yang itu kan secara resmi di Indonesia belum lama lah. Nah, itu kalau waktu itu adalah dia mengikutinya Idul Fitri maupun Idul Adha adalah ikut Saudi, tapi dengan perkembangan kesini-sini sudah dirubah seperti itu karena memang kepentingannya banyak. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian harus sekali lagi harus kritis bahwa dengan kita tidak ikut apa yang diputuskan oleh Menteri Agama itu bukan berarti Muhammadiyah tidak patuh kepada ulil amri. Yang pasti penafsiran tentang ulil amri itu kan dari beberapa ahli tafsir maupun ulama juga tidak sama, dan itu sudah diungkap juga oleh majelis tarjih. Nah, oleh karena tapi pagi hari saya tidak ingin mengungkap tentang bagaimana tentang pendapat para ulama, tetapi kesimpulannya sajalah. Ini malah sudah waktunya juga sudah ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, masalah taat kepada ulil amri itu bagi Muhammadiyah itu sudah clear sejak dulu. Lawan yang ikut merumuskan tentang Indonesia kan juga tokoh-tokoh kita, bahkan yang perumus Undang-Undang Dasar 45 itu kebetulan kan karena Pak Karno juga sedikitnya dia punya latar belakang Islam, maka dia banyak bertanya kepada tokoh-tokoh Islam. Nah, itu yang ininya. Kemudian hasilnya terakhir itu ya memang dinamika daripada bernegara itu. Nah, oleh karena itu ketika kita dianggap seperti itu, mari kita lihat
bagaimana praktek-praktek di negara lain, misalnya seperti di Mesir. Di Mesir itu yang memutuskan awal Ramadan atau Syawal, atau yang menentukan awal bulan Hijriah itu adalah Grand Mufti. Sementara Menteri Agama Mesir itu hanya menyaksikan saja, bukan yang menentukan, tetapi dia yang pemakainya. Kemudian kalau di Arab Saudi itu yang memutuskan adalah Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung itu yang di dalam Al-Quran kan sebagai hakim. Kemudian kalau di Malaysia yang memutuskan adalah mufti negara. Nah, sementara di sebagian negara-negara Islam itu yang memutuskan juga mufti negara, yaitu suatu lembaga resmi, lembaga fatwa yang ditetapkan oleh negara. Jadi sementara di Indonesia itu yang namanya Menteri Agama itu kan jabatan politik, bukan jabatan keagamaan. Apalagi sekarang lontaran Menteri Agama kan nanti KUA boleh untuk menikahkan non-muslim. Nah itu kan sudah menurut saya historis itu. Kemudian yang kedua, mengaku bahwa Kementerian Agama itu hadiah untuk mereka, untuk NU, padahal yang mengusulkan, yang mendirikan Kementerian Agama itu tokoh Muhammadiyah dari Banyumas, aslinya dari Gombong, bukan Banyumas, yaitu siapa? Muhammad Dalgiri itu, saya lupa. Tapi dari Banyumas itu tokoh Muhammadiyah. Nah kemudian kalau mereka mengaku seperti itu ya monggo saja. Kita itu yang penting mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Indonesia itu tidak mempunyai mufti atau grand mufti, maka selama ini yang menentukan tentang fatwa-fatwa keagamaan itu dikeluarkan oleh lembaga fatwa yang ada di Ormas. Kalau Muhammadiyah adalah Majelis Tarjih, kemudian di NU ada Lajnah Baksil Masail, kemudian di Majelis Ulama ada Komisi Fatwa. Jangankan Grand Mufti, MUI saja yang dulu digagas agar supaya bisa memayungi semua golongan, kewenangannya saja periode Jokowi ini dipreteli wewenangnya, termasuk masalah penentuan produk halal. Mudah-mudahan nanti di MK beres lah, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Masa itu diikuti terus peran-peran umat Islam itu? Tapi maaf, kelihatannya seperti emosi bicara seperti itu. Tapi ini hanya kami sampaikan agar supaya warga Muhammadiyah itu jangan kagetan. Apalagi tadi sudah disampaikan, Munas Tarjih di Pekalongan sudah memutuskan akan memakai kalender hijrah global. Ada tunggalnya itu, ya diharapkan, karena dikatakan tunggal itu ya karena belum tentu akan dipakai oleh umat Islam di Indonesia saja, belum tentu akan dipakai oleh semuanya. Yang jelas kalau Muhammadiyah ya sudah. Karena yang namanya memang kenapa Muhammadiyah salah satunya kemudian menyetujui itu,
yang namanya perjalanan atau perputaran bulan, matahari, dan bumi serta benda-benda angkasa luar itu kan tetap, sehingga ketika matahari, bulan, dan bumi satu garis, itu kan kejadiannya sama di seluruh dunia, di Indonesia, dimanapun. Nah, sehingga ketika sudah bergeser, mestinya tanggalnya juga sudah berubah, sudah tanggal baru. Nah, tinggal istilah syariahnya bagaimana nanti ketika putusannya sudah turun dan disosialisasikan, nanti kita pelajari bersama. Baik, saya lanjutkan. Mengapa Indonesia tidak punya Grand Mufti? Dalam hal ini seperti tadi yang saya sampaikan, Majelis Tarjih sudah memberikan beberapa penjelasannya, tapi yang menarik, yang penjelasan simpel itu yang pernah saya unggah di grup itu, penjelasannya Ustadz Mujiman itu, penjelasan Ustadz Mujiman LC itu, dia itu kader dari Muhammadiyah Bantul, dia juga lulusan Timur Tengah, dan dia aktif mengisi kajian-kajian di daerah Bantul. Saya sering mengikuti karena membuka Facebook, jadi ketika membuka, dan bahasanya itu sangat mudah untuk dipahami. Nah, menurut beliau itu bahwa yang pertama yang perlu dipahami oleh kita sebagai warga Muhammadiyah, sebagai rakyat Indonesia, sebagai umat Islam, harus dipahami bahwa Indonesia itu bukanlah Darul Islam, bukan negara Islam. Indonesia juga bukan Darul Kufar, bukan negara kafir. Tapi Indonesia itu adalah Darul Akhdi Wasyahadah. Nah, itu yang salah satunya menjadi keputusan Muktamar Muhammadiyah di mana itu? Di Makassar waktu itu, yang kemudian terkait, kalau waktu itu terkait negara Pancasila sebagai Darul Akhdi Wasyahadah, kalau itu karena terkait dengan Pancasila, karena makin Muhammadiyah tahu gelagatnya, ini rupa-rupanya ada ingin membelokkan arti Pancasila yang kemarin dulu kan pernah heboh itu dengan ditetapkannya ada HIP apa itu yang itu yang mengatakan Pancasila, Trisila kemudian menjadi Ekasila. Itu sebetulnya pikiran lama itu, tapi yang mau dihidupkan itu. Nah, itu Muhammadiyah sudah melihat gelagat yang tidak baik, yang menjurus kepada penyimpangan, sehingga Muktamar Makassar sudah membentengi dulu. Nah, jadi karena Indonesia bukan Darul Islam, bukan Darul Kufar, tetapi Darul Ahdi Wasyahadah, maksudnya adalah Darul Ahdi Wasyahadah itu adalah negara kesepakatan, yaitu kesepakatan para ulama Islam dari berbagai mazhab, juga pemuka adat dan pemuka agama non-Islam. Makanya di sana kan perumus Piagam Jakarta aja kan ada yang namanya Mr. Maramis kan itu. Di antara 9 orang itu hanya 1 orang Maramis yang mewakili mereka. Kalau di umat Islam ada
tokoh Muhammadiyah, ada tokoh NU, juga ada tokoh Persis, meskipun mereka bukan atas nama kelompok-kelompok Islam yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian semuanya itu adalah konsekuensi daripada Indonesia menganut paham demokrasi. Meskipun dalam perkembangannya demokrasi yang tadi saya sampaikan, kemudian perkembangan kesininya itu kan makin sepertinya makin tersisih. Kemudian saya kembali pada menurut Ustadz Mujiman LC itu bahwa ulil amri itu menurut beliau itu ada dua, yaitu yang pertama adalah umaro dan kemudian ulama. Pengertian ulil amri itu ulama dan umaro. Dan ini ketika dulu zaman Orde Baru kan biasa pemerintah sering mengatakan harus ada kerjasama yang erat antara ulama dan umaro. Nah, itu setidaknya memang sedikit-sedikit ya mungkin mereka sudah paham. Nah, tugas ulil amri dalam pengertian umaro adalah mengatur urusan umum dan politik yang mencakup pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dengan kewenangan yang terbatas tentunya. Nah, kemudian tugas ulil amri dalam pengertian ulama adalah mengatur tentang urusan umat dalam bidang keagamaan yang diimplementasikan melalui lembaga-lembaga fatwa yang tadi sudah saya sampaikan bahwa dulu zaman Pak Harto itu kemudian membentuk MUI itu kan salah satu langkah untuk itu barangkali, untuk bahwa inilah pengertian umaro yang ulama dan umaro yang perlu untuk dipahami dan dilaksanakan oleh umat Islam. Bapak Ibu sekalian, jadi untuk pengertian yang seperti ini, pengertian yang disampaikan oleh Ustadz Mujiman ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh ulama Muhammadiyah yang fenomenal yang kemarin itu, yang sudah meninggal itu kan, Allahyarham Profesor Yunahar Ilyas, bahwa beliau itu ketika menyampaikan masalah ini di dalam Munas Tarjih tahun 2013 itu dia menyampaikan tentang pandangan ulama-ulama seperti Ar-Razi, Muhammad Abduh, Rasid Ridho itu memberikan pengertian ulil amri itu hampir sama dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Mujiman. Bahkan mungkin dibalik, malah Ustadz Mujiman memahami apa yang disampaikan oleh Ustadz Profesor Yunahar Ilyas, malah barangkali seperti itu. Dan hal itu Bapak Ibu sekalian itu juga sudah diperkuat oleh dan diresmikan oleh Majelis Tarjih. Nah, jadi itulah Bapak Ibu sekalian tentang pengertian ulil amri menurut Muhammadiyah. Jadi oleh karena itu ini contoh yang diberikan oleh Ustadz Mujiman itu kan, dia mencontohkan begini. Karena ini yang namanya ulil amri dalam pengertian umaro atau pemerintah, maka aturan-aturan yang dikeluarkan oleh umaro itu kan kadang-kadang tidak sama dengan
yang diyakini oleh umat Islam, oleh ulil amri yang dalam pengertian umaro. Misalnya masalah minuman keras. Minuman keras itu kan diperbolehkan dengan batas pengonsumsi itu umurnya lebih dari 18 tahun. Nah, bagi kita umat Islam itu jelas, karena itu bertentangan dengan sabda Nabi, di mana Nabi tidak mengatakan tidak boleh taat kepada kemaksiatan. Ketaatan itu hanya untuk yang ma'ruf. Maka dalam hal ini umat Islam, terutama warga Muhammadiyah, ya tidak boleh taat untuk masalah minuman keras itu, termasuk juga rokok dan lain-lain. Jadi banyak yang tidak sama. Nah, jadi itu sebagai contoh bahwa apa yang dikeluarkan oleh umaro itu belum tentu akan sejalan dengan apa yang diinginkan oleh ulama, meskipun dulu digagasnya itu adalah supaya selaras. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa dengan adanya pengertian yang seperti ini, kita menjadi paham ketika orang lain mengolok-olok, kita menjadi tidak terpengaruh apapun. Dan apalagi tadi tahun depan kita sudah tidak melihat putusan lokal, tapi sudah memakai yang internasional. Kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian, dan sesuai dengan yang kami sampaikan, kita lanjutkan untuk membicarakan tentang kajian Ahad pagi itu kedepannya mau bagaimana. Bapak Ibu sekalian, yang perlu panjenengan juga tahu, panjenengan juga paham bahwa keputusan daripada Muscab Muhammadiyah Cilacap Selatan itu adalah satu di antaranya, di antara sekian banyak, itu kan banyak banget itu, adalah bagaimana kajian Ahad pagi itu adalah bisa meningkat kualitasnya dan juga bisa meningkat kuantitasnya. Itu yang dimaui. Bahkan itu kalau nggak salah saya pernah baca minimal tiap bulan naik 5%. Kira-kira Bapak Ibu sanggup itu bisa menaikkan 5%? Nah, oleh karena itu bersamaan dengan pengurus kajian Ahad pagi itu kan ketuanya Pak Warkono. Nah, Pak Warkono sudah pindah ke SMP Muhammadiyah 2. Kemudian sekarang di sini adalah Pak Bambang Kusmianto yang dulu dari sini. Nah, cuma sekarang dia sudah menjadi tokoh nasional, Pak Bambang itu, karena perkembangannya untuk Mudajir kan fenomenal itu, menjadi ketua forum diskusi guru-guru Muhammadiyah secara nasional. Anak buahnya doktor, ada juga profesornya, dia masih S1. jadi oleh karena itu kami dari PCM itu mendorong supaya dia jangan sampai ya, karena dunia sekarang jangankan orang yang terlibat langsung di dalam dunia pendidikan, walau undangan pernikahan saja di sana ditulis doktor siapa-siapa nikah dengan doktor Anda, apalah, pokoknya
gelar akademiknya ditulis semua, padahal apa sih hubungannya antara gelar akademik dengan pernikahan? Kan nggak ada, tapi nyatanya ditulis. Apalagi ini Pak Pak Bambang jadi tokoh nasional, menjadi ketua Forum Komunikasi Guru Muhammadiyah, anak buahnya dokter, jadi ya tentunya kalau diserahkan ke beliau ya memang beliau yang pokoknya ini dalam target yang lebih cepat dari biasanya, mudah-mudahan bisa cepat selesai S2-nya melalui jalan tol, mudah-mudahan nanti S2 selesai bisa langsung S3 dan bisa berefek kepada perkembangan perkembangan SMP mutu ini. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi sebetulnya untuk masalah apa ini, masalah kepengurusan akad bagi kemarin sudah dibicarakan dengan di PCM, kemudian supaya istilahnya ketua PCM orang-orang serakah lah, serakah terhadap pahala, maksudnya loh, bukan serakah jabatan di Muhammadiyah kan nggak ada apa-apanya, cuma jabatan di Muhammadiyah itu mudah-mudahan akan mendapatkan pahala itu saja. Nah makanya diserahkan kepada wakil ketua yang membidangi tablik dan kaji. Nah ini kebetulan dia pagi hari ini ngisi kajian juga di tempat lain. Kalau saya kan meskipun tiap pagi juga ngisi kajian di masjid sendiri, tapi ya karena ustadz lokal jadi ya saya isi biasanya di masjid sendiri tiap pagi adalah sekitar 15 menit. Nah 15 menit saja ya butuh waktu, butuh sumber daya. Nah, oleh karena itu seperti tadi, dan saya membayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau orang tidak pernah ngaji, apa kira-kira paham untuk melaksanakan agama ini? Karena begini, maaf ini saya pribadi ini tiap pagi, tiap bulan Ramadan itu tiap pagi. Di luar Ramadan itu di masjid saya itu adalah 2 hari sekali, meskipun kalau sekarang agak banyak sampai 20 orang Bapak Ibu. Kalau hari di luar Ramadan ya pernah hanya 5 orang, tapi nggak apa-apa, pokoknya itu belajar. Saya menyampaikan, mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa saya kerjakan, itu tekad saya begitu, dan itu sudah kami sampaikan kepada jamaah. Nah saya bayangkan yang tiap hari disampaikan itu saja merasa masih kurang, bagaimana kalau tidak pernah ngaji? Itu yang pertanyaan untuk diri saya, mudah-mudahan panjenengan juga mendapatkan pertanyaan itu. Nah oleh karena itu seperti itu, kemudian yang selanjutnya sesuai dengan misi yang diemban oleh kajian ini, monggo panjenengan memberikan masukannya. Kira-kira ustadz-ustadz yang ada itu apakah sudah memenuhi daripada misi kajian ini? Karena misi kajian ini itu kan memperkuat keilmuan di bidang Islam secara baik, kemudian juga memperkuat jamaah kita sebagai Jamiah Muhammadiyah gitu. Jadi karena Pak Jailani kan sering mengatakan bahwa saya harus berterima kasih dengan Muhammadiyah karena yang memperkenalkan antara ini sesuai dengan ajaran Nabi dan ini tidak sesuai adalah melalui Muhammadiyah. Maka beliau itu sering mengatakan seperti
seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi monggo untuk nanti dimohon masukannya. Kemudian yang selanjutnya sesuai dengan pertanyaan dari pimpinan cabang Aisyah. Nah, ini kan juga banyak ibu-ibu di sini. Jadi pertanyaannya, dia PCM anak silaturahim apa ora itu pertanyaannya. Nah, oleh karena itu kemarin kami dari PCM sudah ngomong-ngomong, karena silaturahim itu salah satu fungsinya adalah untuk konsolidasi, maka dari PCM mengatakan bahwa kita perlu, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu saya minta kesabarannya sedikit lah. Arkodul juga masak, kasih juga rumah di Garape kan sore, jadi saya mohon untuk ini bisa dikelirkan. Nah, kenapa apa yang disampaikan PC Aisyah kok dibicarakan di Ahad pagi? Apa hubungannya? Ya hubungannya Ahad pagi saja dilaksanakan karena amanat dari Mustad Muhammadiyah cabang, jadi otomatis ada hubungan yang tidak bisa diabaikan. Itu kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi oleh karena itu di sini Bu Wati tidak bukan ini Bu Wati, Bu Mawati. Nah, Bu, ini Bu kemarin Bu Susi ketua PCA-nya memang ya udah nanti PCA yang ikut di Ahad pagi majelis tablignya saja. Nah, kebetulan majelis tablignya itu Bu Aisyah sudah di sini. Kemudian kemarin juga kan ada Bu Asni, ada Bu Rosid dan lain-lain. Jadi kemarin beliau menitipkan ya monggo nanti PCA-nya tinggal ikut saja. Beliau mengatakan begitu. Nanti kemudian pelaksanaannya ya tentu adalah bersama dengan AUN yang ada. Mungkin sementara dari saya seperti itu, mohon masukannya supaya nanti diskusinya bisa menghasilkan